Pada 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, sidang BPUPK digelar di Gedung Chua Sangi In Jakarta kala itu untuk membahas calon dasar negara Indonesia. Banyak tokoh menyampaikan pendapat mereka, yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Pada 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan pidato monumental dalam sidang Badan Penyelidikan USH Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka. Dalam pidatonya, beliau mengemukakan pentingnya adanya suatu landasan yang kuat untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini. Soekarno kemudian memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari 5 sila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Soekarno menekankan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar prinsip, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang bisa memandu perjalanan Indonesia ke depannya. Piagam Jakarta yang ditetapkan pada 22 Juni tahun 1945 merupakan hasil rumusan BPUPKI dan berisi prinsip-prinsip dasar untuk negara Indonesia yang merdeka. Dalam piagam ini, Pancasila ditegaskan sebagai landasan filosofi negara, mencakup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Piagam Jakarta juga mengandung unsur syariat Islam dengan rumusan demi keadilan bagi seluruh rakyat, mencerminkan aspirasi masyarakat Muslim dalam pembentukan negara. Implementasi Pancasila dalam kegiatan gotong royong sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial dan persatuan di masyarakat. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mendorong saling menghormati perbedaan. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan solidaritas. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menunjukkan pentingnya kerjasama. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, menggarisbawahi partisipasi masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, memastikan hasil gotong royong dinikmati bersama. Dengan mengintegrasikan Pancasila dalam gotong royong, kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat nilai sosial yang menciptakan masyarakat harmonis dan sejahtera. Selain itu, kegiatan gotong royong yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dapat mendidik generasi muda tentang pentingnya solidaritas, keadilan, dan persatuan, sehingga mereka tumbuh menjadi masyarakat yang peka dan berkomitmen terhadap kemajuan bersama. Dengan demikian, melalui gotong royong yang dilandasi Pancasila, kita dapat mewujudkan visi Indonesia yang adil, makmur, dan harmonis. Sebagai penutup, implementasi Pancasila dalam kegiatan gotong royong memiliki dampak signifikan dalam membangun keadilan sosial dan persatuan di masyarakat. Melalui kerjasama yang melibatkan semua elemen, kita tidak hanya menciptakan hasil yang bermanfaat secara fisik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menanamkan semangat gotong royong yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila, kita membangun fondasi yang kokoh untuk mencapai masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan. Oleh karena itu, mari kita terus lestarikan budaya gotong royong sebagai wujud pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Dengan demikian, gotong royong tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan praktis, tetapi juga sebagai medium untuk menumbuhkan semangat kebersamaan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, marilah kita aktif berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong di lingkungan kita masing-masing, menjadikannya sebagai bagian dari identitas bangsa, serta menciptakan masa depan yang lebih adil, makmur, dan bersatu untuk seluruh rakyat Indonesia.